Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Di sesi yang berikutnya kita lanjutkan dari pembahasan kita. Sekarang kita masuk di bab yang ke-7 dari kitab Fadlul Islam. Tadi sudah kita bahas bab yang ke-6 ya, secara ringkas tentang masalah hukum keluar dari penamaan Islam. Jadi hukumnya apa tadi? Hukumnya kafir atau hal yang diharamkan? Hukumnya haram ya, bukan sampai pada hal yang mengkafirkan. Itu dibedakan tadi ya. Adapun ancaman-ancaman tadi di hadis, dia menjadi bebatuan neraka jahanam. Ya, kemudian tadi ada bahasa lain lagi tadi dikatakan dia mati jahiliyah. Itu bukan hal yang mengkafirkan ya. Itu ancaman semuanya. Ancaman dari orang-orang yang keluar dari penamaan Islam, ya, dia membuat kelompok-kelompok dan yang semisal. Dan sekarang kita masuk di bab yang ke-7. Kata penulis rahimahullah taala, bab wujubi dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwa. Bab tentang kewajiban masuk dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Ya, meninggalkan apa yang selainnya. Di bab ini beliau akan terangkan di sini ada beberapa dalil. Ada sekitaran 8 dalil di sini ya. Beliau akan terangkan. Ada 4 ayat dan 4 hadis. Yang beliau akan terangkan tentang masalah bab kewajiban masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Ya. Jadi bab ini sebenarnya dari penjelasan penguat dari bab yang kedua ya, tentang kewajiban masuk dalam agama apa? Islam. Hanya di sini beliau ingin tekankan kepada kita, ya, seorang masuk Islam itu jangan dia masuk sebagian-sebagian, tapi dia masuk secara apa? Keseluruhan. Jangan diambil sebagian perkara, dia tinggalkan yang lain. Ini kadang bisa mengkafirkan, kadang bisa masuk kepada hal yang mengkafirkan. Ya, itu sifatnya orang-orang Yahudi ya, diterangkan dalam Al-Quranul Karim dalam masalah ini. Ya, saya bacakan sebagian ayat dalam masalah ini dari sifat mereka tentang haramnya beriman kepada sebagian dari agama ini dan kafir kepada sebagian yang lainnya. Katakan di surah An-Nisa ayat berapa ini? 150 ya. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu baina Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ya. Ini sifat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan semuanya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka menginginkan memisah antara Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata, ya, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman sebagian dan kami ingkar sebagian. Dan mereka mengatakan, dan mereka di situ menginginkan ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mencari jalan yang mengarah ke situ. Jadi dia ingin bedakan di situ ya, antara Allah dan Rasulnya. Padahal kan sama saja. Perintah Allah, perintah Rasul itu sama.
Tapi ada orang-orang yang memang dia punya penyakit dalam hatinya. Dia ingin beda-bedakan. Dia beriman sebagian dan dia kafir pada sebagian yang lain dari perkara agama ini. Maka apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami siapkan untuk orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan. Baik, jadi ini dari contoh ya, orang-orang yang beriman pada sebagian kitab dan kafir pada sebagian yang lainnya. Ini sifat dari orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Dalam agama kita dilarang kalau ingin masuk Islam, beragama seluruhnya. Jangan diambil sebagian, ditolak sebagian perkara agama. Dia terima keislaman seluruhnya. Dipahami ya? Jangan dipilah-pilah. Jangan dipisah-pisah begitu. Kalau cocok dengan hawa nafsuku misalnya, saya ambil. Kalau tidak cocok, saya apa? Saya tolak. Begitu ya? Ini berbahaya kadang ini. Akan dikatakan di sini bab masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selain daripada apa? Daripada keislaman. Jadi bab ini masih mirip dengan bab yang kedua ya, tentang kewajiban masuk Islam. Hanya di sini tadi dirinci bagaimana cara masuk Islamnya itu. Dia masuk secara keseluruhan. Jangan diambil sebagian, dia tolak sebagian. Dipahami ya? Baik. Itu dari inti pembahasan kita di bab yang ketujuh ini. Ya. Tapi kita lihat dari beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis di sini ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala yang pertama di sini. Baik. Qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Di surah Al-Baqarah ya, ayat 208. Ya. Baik. Jadi ayat ini jelas sekali ya, penjelasan tentang wajibnya masuk Islam secara apa? Keseluruhan yang sudah diterangkan tadi itu. Karena dikatakan oleh Allah, udkhulu fis silmi kaffah. Ya, masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Ya, jangan dipilah-pilah. Sebagian ambil, sebagian apa? Dia tidak ambil. Yang cocok dengan hawa nafsunya dia ambil. Yang tidak cocok dengan hawa nafsunya dia tolak, dia ingkari. Itu tidak boleh ya. Ya, dia terima saja. Nah, ada mungkin sebagian amalan dia belum bisa kerjakan, itu tidak ada masalah. Kalau dia belum bisa apa? Kerjakan. Yang penting dia terima intinya. Jangan dia tolak dari perkara agama ini. Saya kira jelas ya ayatnya di dalil yang pertama ini. Tapi ayat yang kedua kata beliau rahimahullahu taala wa qauluhu taala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Selang ya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, al-ayah. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Ya. Ini ayatnya kalau mau dibaca lanjutannya diterangkan oleh Allah. Ya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bi. Mereka ingin berhukum kepada taghut, ya. Padahal mereka telah diperintah oleh Allah untuk mengingkari dari taghut tersebut. Tapi ini surah An-Nisa ayat berapa sih itu? 60 ya. Baik. Ya, kita situ poinkan ya dari pembahasannya masuk Islam ya
dengan cara mengingkari hukum tagut. Dengan cara mengingkari hukum apa? Hukum tagut. Hukum tagut ini kan hukum selain Allah. Ya, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dia misalnya masuk Islam dan dia masih berhukum dengan hukum tagut, itu maknanya dia belum masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Ya. Dia masuk Islam tapi dia masih mengakui hukum tagut. Ya. Maka itu artinya dia belum masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Kalau dia masuk Islam secara keseluruhan, dia harus tinggalkan hukum tagut. Ya, berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ada rincian-rincian sebenarnya kalau mau dirinci ya. Apa hukumnya orang berhukum dengan selain hukum Allah? Itu ada yang hukumnya kafir, ada juga yang tidak kafir. Dalam Al-Quran diterangkan di situ ya, di surah Al-Maidah ada 3 hukum. Ya. Al-Maidah ayat 44. Ya, dikatakan di situ, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang apa? Yang kafir. Yang satu. Di surah Al-Maidah ayat 45, setelahnya lagi ya, dikatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Ya, dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka lah orang-orang yang apa? Yang zalim. Nah, sudah 2 golongan. Tadi yang pertama dikatakan kafir, yang kedua dikatakan apa? Zalim. Ya. Ayat yang ketiga di surah Al-Maidah juga ayat 47. Ayat 47 dikatakan di situ, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Ya. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka lah orang-orang yang apa? Yang fasik. Ya. Nah, diperhatikan di sini ya. Dibagi 3 oleh Allah hukumnya. Kadang dia bisa kafir, kadang dia bisa zalim, kadang dia bisa apa? Fasik. Ya. Walaupun zalim juga itu bisa masuk di situ orang kafir ya. Orang kafir juga kadang dikatakan orang-orang yang fasik. Tapi intinya di sini seorang dia berhati-hati di sini ya dalam masalah memberi hukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang bisa mengkafirkan, ada yang tidak, sampai ke situ. Ya. Tapi diterangkan oleh para ulama dari keadaan-keadaan yang bisa mengkafirkan ketika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sini ada 4 keadaan ya, diterangkan oleh para ulama. Ya. Dalam keadaan yang pertama, ketika dia mengingkari hukum Allah tersebut, ya, sebagai hukum yang paling benar. Ini jelas hukumnya apa? Kafir kan? Dia ingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan yang kedua yang juga dikafirkan, yaitu dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah. Ya. Dia setarakan sekarang antara hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hukumnya apa? Kafir. Karena masuk di kesyirikan di situ. Ya, masuk dalam apa? Kesyirikan. Tatkala dia menyamakan ya, selain hukum Allah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hukumnya apa? Kafir. Kemudian yang ketiga dari orang yang berhukum ini, dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih utama daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih afdal, lebih utama ya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya apa?
kafir juga. Jangankan ini ya, yang menyamakan saja hukumnya apa? Sudah kafir. Apalagi kalau dia meyakini lebih utama hukum selain hukum Allah daripada hukum Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang juga dikafirkan oleh para ulama, ya, yaitu dia meyakini akan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, dia yakini boleh saja, ya, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia meyakini di situ hukum Allah lebih tinggi, ya, lebih utama, tapi dia meyakini boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Seperti hukum tagut tadi itu ya. Maka itu hukumnya apa? Juga dikatakan apa? Kafir. Ya. Tapi ingat di sini juga ya, masalah-masalah seperti ini itu seorang jangan dia bergampangan dalam mengkafirkan ya. Nah, itu kadang ada pembahasannya di kalangan ulama. Ada syarat-syaratnya kapan dia dikafirkan. Harus hilang penghalang-penghalang. Ya. Kadang ada sebagian orang, ini sebagian hakim ya. Kadang dia sudah di situ sudah terpaksa berhukum di situ. Sistemnya sudah seperti itu modelnya. Dia merubah juga tidak bisa. Dipahami ya? Ini kadang lain lagi pembahasannya. Lain lagi apa? Pembahasannya. Ya, tidak masuk pada 4 yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Dipahami ya? Tapi ini ada ringkasan masalah dalil yang kedua tadi ini. Ya. Baik. Dan sekarang kita lihat dalil yang ketiga. Dan kata penulis rahimahullah taala, jadi tadi yang kedua sudah jelas ya. Jadi cara masuk Islam itu secara keseluruhan dengan mengingkari hukum tagut. Ya, mengingkari hukum tagut. Dan kemudian yang ketiga kata beliau, qauluhu ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau Muhammad bukanlah bagian dari mereka. Ya, engkau wahai Muhammad bukanlah bagian dari mereka. Ini metode yang lain lagi. Seorang masuk Islam dengan cara dia menjauhi perpecahan. Ya, menjauhi apa? Perpecahan. Tadi sudah diterangkan di bab yang sebelumnya ya. Dengan cara dia buat kelompok ya dalam agama ya, itu tidak boleh. Itu artinya dia tidak masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Atau dia bikin partai-partai dalam negara. Itu bentuk dari dia tidak berislam secara apa? Keseluruhan. Jelas saya kira ya. Itu dari dalil yang ketiga ini. Maksud pembahasan itu. Ya, walaupun hukumnya tadi sudah diterangkan ya. Bukan dari hal yang mengkafirkan. Ya, tapi dari masuk dalam pembahasan. Kadang bisa masuk ke pembahasan bid'ah atau dosa dan maksiat. Ya. Kadang bisa masuk di pembahasan bid'ah atau dosa dan maksiat. Baik. Nah, kemudian ayat yang keempat, dalil yang keempat, kata beliau rahimahullah taala, ya. Di sini beliau sebutkan dalil yang keempat dari penafsiran Ibnu Abbas. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Al-ayah. Tabyaddu wujuh ahli sunnati wal ihtilaf wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pada firman Allah Ta'ala, hari tatkala ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Ini di surah Al-Imran ya, ayat 106.
Kata beliau, kata Ibn Abbas, wajah-wajah yang memutih atau wajah-wajah ahli sunnah dan yang bersatu itulah yang memutih. Adapun wajah-wajah ahlul bid'ah dan yang berpecah, itulah wajah-wajah yang apa? Yang menghitam. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, dan selainnya dari penafsiran Ibnu Abbas ini. Ya. Nah, di pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan ini athar dari penafsiran yang tidak sabit ya dari Ibnu Abbas. Tapi dia dikuatkan dengan athar yang lain. Dengan athar yang apa? Yang lain. Yang mirip dengan penafsiran Ibnu Abbas ini. Bahwasanya wajah-wajah yang memutih itulah wajahnya ahli sunnah yang menjaga persatuan, dan wajah-wajah yang menghitam itulah wajahnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang apa? Yang berpecah. Itu diterangkan dalam riwayat yang lain yang sahih. Ada hadis yang sahih ya dari riwayat Ahmad dan selain dengan sanad yang hasan yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, oleh Syekh Albani dan selainnya, dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, beliau berkata di situ, ya, atau kata salah seorang murid dari Abu Umamah, Abu Ghalib rahimahullah taala, beliau berkata, Abu Umamah melihat kepala-kepala yang dipenggal, ya, tertancap di tangga-tangga Masjid Damaskus, ya. Maka beliau berkata dari situ, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka, anjing-anjingnya api neraka. Syarra qatla tahta adamis sama, wa khaira qatla man qataluhu. Ya. Sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah kolam langit, dan sebaik-baik orang yang dibunuh oleh mereka. Ya. Beliau berkata di situ, kata beliau, tsumma qara'a yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya. Hari tatkala wajah-wajah itu memutih dan ada wajah-wajah yang apa? Yang menghitam. Ya. Ini diterangkan oleh para ulama tentang kejadian ini. Ketika itu di Damaskus ada dari kepala orang-orang Khawarij yang dipenggal oleh pemerintah. Nah, ini penafsiran dari para sahabat ya. Abu Umamah ketika itu melihat, beliau langsung baca ayat ini yang mirip tadi yang dibawakan oleh Syekh di sini, yaitu tabyaddu wujuh, hari tatkala wajah-wajah memutih, ya, dan hari tatkala ada wajah-wajah yang apa? Menghitam. Sama ayatnya. Ya. Sama ayatnya ya. Nah, di situ ketika ditanyakan kepada beliau, ya, apakah engkau mendengarkan dari Nabi SAW seperti itu penafsirannya? Kata Abu Umamah, andai kata aku tidak mendengarnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, saya tidak akan menceritakannya kepadamu. Nah, ini dari hadis yang sahih ya di sini ya, dari penafsiran yang sahih. Ya. Apa di sini maksudnya dari hadis ini beliau bawakan? Ya, beliau ingin terangkan di sini ya. Biasanya orang-orang yang berpecah dalam agama itu bukan orang-orang yang masuk Islam secara keseluruhan. Dipahami ya? Jadi kalau yang masuk Islam secara keseluruhan, caranya dia bersatu. Jangan dia berpecah. Dia buat kelompok-kelompok kayak tadi ya. Dia buat partai-partai. Makin dari hal yang apa? Dikatakan memecah belah agama. Dan dia tidak dikatakan masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Baik. Berikutnya sedikit lagi kita selesaikan. Dalil yang kelima, beliau bawakan hadis di sini. Kata beliau rahimahullah taala, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Ya, hadwan na'li bin na'li hatta idza kana minhum man ata ummahu alaniyah
kana fi ummati man yasna'u dhalik. Ya. Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Ya, wa taftariqu ummati ala 73 millah. Kulluhum fin nar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Kata beliau dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ya, Nabi SAW bersabda, akan datang, ya, pasti kata beliau akan datang atas umatku ini apa yang telah datang pada Bani Israel, ya, sejarak sendal dengan sendal, ya, sampai di antara mereka dari Bani Israel ada yang menggauli ibunya secara terang-terangan. Maka kata Nabi, maka pasti di antara umatku ada yang melakukan perkara itu. Ya. Sungguh kata beliau, Bani Israel telah terpecah menjadi 72 agama, golongan maksudnya, ya. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan atau agama. Semua masuk neraka kata Nabi kecuali satu, agama atau kelompok. Ya. Maka di situ sahabat bertanya, siapakah mereka yang selamat itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang beragama seperti aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ya, ini riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, ini hadisnya panjang, tapi di sini jelas ya pendalilannya. Ya, mirip dengan apa yang sudah diterangkan tadi. Jadi seorang masuk Islam itu dengan cara apa? Dia mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Itu jalan keselamatan. Karena dikatakan tadi di akhir hadis, jalan yang selamat itu yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Itu siapa saja yang beragama seperti agamaku dan para sahabatku. Ya. Dipahami ya? Nabi sudah terangkan di situ. Maksudnya orang-orang Yahudi sudah terpecah. Nasara juga seperti itu sebelumnya diterangkan di hadis yang lain, ya. Dan umat Islam akan terpecah juga. Lebih banyak daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Menjadi 73 golongan. Menjadi berapa? 73 golongan. Kata Nabi seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Di sini mereka diancam dengan api neraka, ya. Bukan artinya mereka dikafirkan. Karena Nabi bersabda apa? Dikatakan tadi, wa taftariqu ummati, dan umatku akan terpecah. Ini bagian dari umat Nabi, bukan orang kafir. Ya, jadi umat akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Ya. Ketika Nabi ditanya, siapa yang selamat itu? Ya. Di sini perhatikannya pertanyaan para sahabat. Dia tanya siapa yang selamat? Tapi Nabi tidak jawab dengan orang. Nabi tidak jawab dengan apa? Dengan orang. Nabi jawab dengan sifat. Karena kalau orang dijawab dengan sifat orang itu, ya, maka dia akan terus-menerus hidup, terus ada sampai hari kiamat. Ini kalau dijawab dengan apa? Dengan sifat. Kalau dijawab dengan orang saja, yang selamat siapa? Ketika orangnya mati, sudah. Berarti sudah hilang golongan yang selamat itu. Tapi Nabi jawab dengan apa? Dengan sifat. Nah, sifatnya mereka dikatakan tadi, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang beragama yang sifatnya seperti itu. Dia beragama seperti agamaku dan para sahabatku. Inilah dari golongan yang selamat masuk Islam secara keseluruhan. Jadi kalau mau ingin selamat masuk Islam secara keseluruhan, itu caranya dengan apa? Dengan mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat, meninggalkan perpecahan, membuat kelompok-kelompok yang sudah diterangkan tadi dari hal yang apa? Yang tercela. Sedikit lagi, tinggal 2 hadis, ya, atau tinggal 3 lagi, ya. Tapi di sini beliau beri komentar, ya, dari apa yang sudah kita terangkan tadi. Kata beliau, fata'ammalil mu'minu alladhi yarju liqa'a Allahi kalam as-sadiq al-masduq
fi hadzal maqam, khususan qaulahu ma ana alaihi wa ashabi. Ya laha min mau'izatin law waqa'at minal qulubi haya. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah taala, perhatikanlah ya, hendaknya orang yang beriman dia memperhatikan, hendaknya orang yang beriman yang mengharap perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia memperhatikan ucapan orang yang jujur lagi dibenarkan, yaitu Rasulullah SAW ya. Ya, terkhusus pada perkataan beliau, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka lah orang-orang yang beragama, yang berada seperti agamaku dan para sahabatku. Ya, betapa mendalamnya dari nasihat ini, kata Syekh. Seandainya hati-hati itu memperhatikan, maka dia akan mendapat taufik dan dia akan hidup. Ya, dia akan apa? Hidup. Ini diperhatikan ya dari nasihat beliau, dari keterangan Syekh seputar hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Saya kira jelas ya dari pembahasan yang sudah kita terangkan. Tapi berikutnya beliau bawakan dalil yang ke-6. Kata beliau rahimahullah taala, wa rawa aidan min hadithi Abi Hurairah wa sahahahu lakin laisa fihi dzikrun nar. Dan juga diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi juga, maksudnya dari hadis Abu Hurairah, dan beliau di situ mensahihkannya, yaitu Imam At-Tirmidzi, akan tetapi padanya tidak ada penyebutan neraka. Hanya diterangkan di situ penyebutan terpecah menjadi 73 golongan, tapi tidak ada penyebutan neraka. Baik, itu dari hadis yang sudah mirip dengan yang sebelumnya. Baik. Kemudian hadis yang ke-7, kata beliau rahimahullah taala, ya, wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud wa fihi ya, wa annahu sayakhruj min ummati qaumun ya tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi la yabqa minhu irkun wala mafsilun illa dakhalahu. Ada hadis yang mirip lagi dari riwayat Imam Ahmad dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dari riwayat Ahmad dan Abu Dawud ya. Dan padanya ada lafaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan keluar ya kaum dari umatku di mana hawa-hawa nafsu itu akan menjangkiti mereka sebagaimana penyakit anjing gila, penyakit rabies ya, pada anjing yang menjangkiti pemiliknya ya, yang tidak tersisa lagi urat persendian kecuali dia akan memasukinya ya. Ini dari tambahan penjelasan ya dari apa yang sudah diterangkan. Penyakit hawa nafsu itu yang menjangkiti dari kelompok-kelompok itu kata beliau ya, diibaratkan bagaikan apa? Penyakit anjing gila. Penyakit apa? Anjing gila. Pernah lihat kan penyakit anjing gila kan? Penyakit rabies. Ya. Ini kalau sudah masuk di tubuh seorang itu tidak akan bisa lepas. Nah, penyakit hawa nafsu itu yang menimpa kelompok-kelompok tadi itu, yang berpisah dari jamaah, itu mirip seperti itu. Mirip penyakit apa? Anjing gila. Coba lihat ya, dari yang berjalan di tengah-tengah mereka. Contoh seperti sekarang ya, orang-orang yang selalu mengkritik pemerintah misalnya kan. Iya. Ini sudah menjadi penyakit kadang. Iya. Siapapun yang jadi presiden, yang jadi penguasa, pasti dia apa? Pasti dia kritik. Iya. Itu sudah jadi sifat tabiat. Iya. Sudah jadi apa? Sifat tabiat mereka. Sehingga ketika mereka mengajar pun, ya bukan pelajaran apa saja, pasti ujung-ujungnya apa? Mengkritik pemerintah. Tulis masalah apa saja, pasti ujung-ujungnya apa? Oh, ini karena pemerintah ini yang tidak becus. Begitu ya. Ini hati-hati. Ini penyakit hawa nafsu ini diibaratkan seperti
penyakit anjing gila. Kalau sudah masuk apa? Kalau sudah masuk akan susah apa? Lepasnya, menjadi tabiat sampai dia mati. Sampai dia apa? Sampai dia mati. Baik, ini hadis yang ketujuh tadi ya. Yang terakhir yang ke-8, kata beliau rahimahullah taala, wa taqaddama qauluhu wa mubtagil fil islami sunnatal jahiliyah. Baik, dan telah berlalu dari perkataan beliau, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Ini masih mirip dengan yang sebelumnya sudah diterangkan ya. Dan dengan yang sudah kita bahas tadi itu. Dan ini dari hal yang sudah berlalu, dari orang-orang yang mencari sunnah jahiliyah, dicari dalam Islam sunnah jahiliyah ya, dari hal-hal yang menyelisihi agama ini ya, apakah dia mencari agama Yahudi, Nasara, atau dia misalnya membuat kelompok-kelompok dalam Islam ya, membuat partai-partai, mungkin dari sunnah-sunnah jahiliyah yang hendaknya apa? Dihindari. Dari bentuk-bentuk dia tidak masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari selesai sudah pembahasan bab yang ke-7 ya, dari apa? Penjelasan Fadlul Islam ini. Baik, segera jelas ya dari akhir pembahasan kita. Jadi inti pembahasan kita di bab yang ke-7 tadi. Di sini penjelasan tentang apa? Tentang apa tadi? Kewajiban masuk Islam secara apa? Keseluruhan, dan wajibnya juga dia meninggalkan apa yang selainnya. Yang tadi sudah diterangkan metode-metodenya ya. Masuk Islam dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti apa? Jalan Nabi dan para sahabatnya. Masuk Islam dengan cara menjauhi perpecahan. Masuk Islam dengan cara mengingkari tagut ya, dan seterusnya dari hal-hal yang sudah dibahas tadi. Baik, mungkin dari ringkasan pembahasan yang kita bisa jelaskan di sesi pagi hari ini ya, menjelang siang. Tapi insyaallah telah cukup dari apa yang bisa dibahas. Mungkin waktunya sudah lewat ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.